Qala ba'du salafi al-dhafu ma yukhada'u bihil awliya'u al-karamatu al-ma'unatu. Ada salah seorang ulama salaf berkata, sesuatu ya yang dibuat menipu orang-orang wali yang paling tidak terasa, paling lembut sehingga tidak terasa, paling halus sehingga tidak terasa ialah kekeramatan itu dan maunah, kesaktian-kesaktian yang diberikan oleh Allah itu adalah tipuan yang tidak terasa dari lembutnya. Wa dzukira an Nabi Hafsin annahu awairihi annahu kana jalisan wa hawlahu ashabuhu. Disebutkan dari Abu Hafs sebuah cerita atau selain Imam Abu Hafs bahwa beliau pernah duduk-duduk bersama santri-santrinya. Qala fa nazala dhabyun minal jabal fa baraka indahum. Qala fa baka Abu Hafsin fa suila an bukai. Kemudian kata Abu Hafs, ada kijang, ada rusa. Ada rusa langsung turun dari atas gunung, langsung menderum, langsung duduk di depan di tengah mereka, gerombolan mereka. Kemudian kata Imam Shuaibul Hikayah, Ibnu Abbadnya, lalu nangis, si Abu Hafs nangis, ada kijang itu. Mestinya girang tetapi menangis. Kemudian bila ditanyakan kenapa anda menangis Kiai, faqala kuntum hauli faqa'a fi qalbi an law kana li syatun la dzabahtu lakum. Begini, saya ini menangis begini, kalian kan dari tadi bersama saya, kemudian di dalam hati saya itu terbersit khayalan, seandainya kata-kata di dalam hati itu berharap begini, seandainya saya punya kambing, tidak berdoa, tetapi seandainya saya punya kambing, pasti akan saya sembelih untuk kalian semua, untuk kalian makan. Falamma baraka hadzal zabyu indana syabbahtu nafsi bi fir'auna hina sa'ala Allah ta'ala ayyajriya ma'ahu an-nilu fa ajrahu ma'ahu. Ketika ini kijang, ini rusa ini menderum duduk di sini di sekitar kita, maka saya samakan diri saya ini sama dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun memohon kepada Allah Ta'ala agar mengalirkan sungai Nil bersama Fir'aun, ternyata permintaan Fir'aun dituruti oleh Allah, dialirkan itu sungai Nil bersama Fir'aun. Fabakaitu wasa'altul iqalah mimma tamannaitu, lalu saya menangis dan saya memohon kepada Allah untuk digagalkan dari harapan saya, dari keinginan saya agar digagalkan adlaqtud dhabyah, dan saya lepaskan kijang itu ke atas gunung lagi. Wa yuhkana ba'dal abdali qala li tilmidhin min talamidati Syekh Abi Madyana radhiyallahu anhu ma baluna la ya'tasu alaina syai'un wa huwa ya'tasu alaihi aqallul umur ma'anna natamanna maqamahu wa huwa yatamanna maqana. Ada sebuah cerita bahwa salah seorang wali abdal berkata kepada salah satu muridnya Syekh Abi Madyan, wali besar Abu Madyan ini ya. Beliau berkata kepada muridnya Abu Madyan, kenapa saya Kenapa saya ini tidak kesulitan, apapun tidak kesulitan. Ingin ini datang, ingin ini langsung datang. Gampang saya, keinginan langsung dipenuhi oleh Allah. Tetapi ini Syekh Abu Madyan yang paling ringan saja, yang paling mudah saja, kesulitan beliau. Cari nasi 1 piring, 2 piring saja kadang kesulitan, sampai gak makan seharian. Padahal saya sendiri ini ingin sederajat dengan beliau. Maka ingin derajat beliau menjadi derajat saya. Tetapi beliau tidak menginginkan derajat saya. Fa baqala dzalika Syekh Abu Madyana faqala qul lahu tarakna muradana li muradih. Kemudian omongan itu sampai kepada Abu Madyan.
Mungkin si muridnya itu menyampaikan. Ternyata jawaban Imam Abu Madian, ya kamu datangi lagi. Siapa itu? Itu wali itu. Katakan kepada dia, saya biarkan keinginan Allah. Saya pasrah. Saya biarkan, saya tinggalkan keinginan saya demi keinginan Allah. Artinya saya tidak punya rencana, saya tidak punya program. Saya serahkan kepada program Allah, kepada rencana Allah, kata beliau. Sehingga ambisi untuk begini, untuk terkenal, untuk sakti tidak ada. Wa an ba'dihim an ka'annahu kana yasiru fil badiyati fantaha ila bi'rin. Ada sebuah cerita bahwa ada salah seorang ulama yang sedang berjalan di tengah hutan di daerah jauh perkampungan. Kemudian beliau sampai di sebuah sumur. Fa idzal ma'u irtafa'a ila ra'sil bi'ri. Tiba-tiba air sumur itu naik ke permukaan sumur. Jadi tanpa harus ditimba sumur itu bisa diambil langsung. Faqala ana a'lamu annaka qadirun ala hadza walakin la utiquhu. Kemudian ini wali ini berkata, saya tahu, saya yakin ya Allah engkau mampu melakukan ini, tetapi aku tidak mampu ya Allah. Aku takut terkenal, aku takut sombong, aku takut menjadi orang yang orang sok bisa. Falau qayyadta li ba'd al-a'rabi liyasfa'ani safa'atin wa yasqiyani syarbata ma'in kana assalamu li. Seandainya engkau kuasakan, beri kuasa orang-orang Arab pedalaman itu mendatangi saya, kemudian dia menampar wajah saya beberapa tamparan, lalu dia beri saya satu teguk air, satu minuman air, maka itu lebih aman bagi saya ya Allah. Aman dari kesombongan, dari keangkuhan, dari besar kepala. Tsumma inni la'alamu anna dzalika rifqa laisa min jihatihi. Kemudian saya pikir-pikir, saya tahu bahwa kelembutan Allah, kebelas kasih Allah itu bukan dari Allah, tetapi dari yang lain. Artinya ya semuanya dari Allah, tetapi bukan itu yang disukai Allah. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi radhiyallahu anhu, idza ra'aita ar-rajula yushiru ila al-ayati wal karamati fa dariquhu dariqul abdali. Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata, kalau seandainya jika kamu melihat ada seorang laki-laki menunjuk pada tanda-tanda kebesaran Allah, kekeramatan, langsung jadi, kamu jadi kambing. Kamu air turun hujan misalnya, maka itu adalah kelasnya kelas wali abdal. Tariquhu tariqul abdal adalah level wali abdal. Wa idza ra'aitahu yushiru ilal alati wan nagamati fadariquhu tariqul mahabbah wa huwa a'la min alladhi qablahu. Jika Anda melihat seseorang lagi mengisyaratkan pada alat-alat musik dan lagu-lagu senang bernyanyi, maka dia itu levelnya level mahabbah. Dia torikutnya torikut cinta, levelnya level cinta, sebab senang bernyanyi. Dan yang seling bernyanyi ini adalah derajatnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yang punya kekeramatan itu. Wa idza ra'aitahu yushiru ila dzikri fa yakunu qalbuhu mu'allaqan bil madhkuri alladzi dzakara fa tariquhu tariqul arifin wa huwa a'la darajatan min jami'il ahwali. Apabila kamu lihat ada seseorang yang mengisyaratkan pada zikir, artinya kegemarannya adalah zikir, sehingga hatinya itu selalu tergantung, selalu memikirkan Tuhan yang dia sebut-sebut itu, maka dia torikotnya
ada tariqatul arifin, levelnya level orang-orang yang makrifat kepada Allah. Yang ini lebih tinggi derajatnya dari semuanya, daripada yang punya kekeramatan, yang senang nyanyi-nyanyi. Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu, kuntu fi bidayati yurinil haqqu al ayati wal karamati falam altafit ilaiha.